Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada 5 hal penggugur pahala puasa. Tujuan berpuasa adalah menahan diri dari hawa nafsu, bukan sekedar menahan lapar dan haus, dan dari segala hal yang dapat membatalkannya. Boleh jadi seseorang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasanya dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, karena orang yang berpuasa tersebut banyak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Secara zahir berpuasa itu tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri selama terbit fajar hingga terbenam matahari. Adapun secara batin, berpuasa adalah menahan panca indera kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Mata tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat. Lidah digunakan untuk berbicara yang baik-baik, dan hati digunakan untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum ay tubtilu sawabahul kadzib wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumus wan nazaru bisyahwati. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berdusta. Berdusta merupakan sifat ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia beramanah, dia berkhianat. Yang kedua yaitu wal ghibatu, ghibah atau menggunjing. Ghibah merupakan membicarakan kejelekan orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, membicarakan apa yang dibenci oleh orang lain apabila orang itu tidak ada. Ghibah pun merupakan perbuatan yang menjijikkan. Orang yang menggunjing seolah-olah ia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Berkenaan dengan ghibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Yang ketiga yaitu wan namimah, mengadu domba. Perbuatan mengadu domba atau perbuatan namimah yaitu berpangkal dari kebencian, tidak sukanya terhadap kedamaian, ketentraman di antara dua belah pihak. Perbuatan mengadu domba ini sungguh sangat tidak baik. Bahkan terjadinya perselisihan akibat adanya orang ketiga yang suka mengadu domba. Bahkan bukan saja pertengkaran, pertumpahan darah pun bisa terjadi akibat adanya adu domba ini. Adapun yang keempat yaitu wal yaminul ghumus, yaitu bersumpah palsu. Hal ini berkaitan dengan ucapan dan keterangan seseorang saksi dalam sebuah perkara. Apabila kita menjadi saksi, maka hendaklah kita jangan menjadi saksi yang berdusta, karena bersumpah palsu demi Allah itu sangat dosa dan tidak disukai oleh Allah.
Dan apabila kita bersaksi palsu, maka puasa kita tidak akan diterima pahalanya oleh Allah. Yang kelima yaitu wan nazar bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Tujuan berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan dan menahan pandangan untuk tidak melihat secara bebas kepada segala hal yang tercela dan dibenci, serta segala sesuatu yang melalaikan diri untuk mengingat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pandangan merupakan salah satu anak patah atau senjata iblis. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu yang tercela. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Semoga kita tidak termasuk pada kategori tersebut. Kita berusaha untuk memelihara puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Karena tujuan berpuasa yaitu kita mengharapkan ridho Allah dan diterima semua amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah, maghfirah, dan rahmah ini. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.